Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Absyal Aiman dengan NIM F1S1 22076 dari ruang R005. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan hasil rangkuman saya dari materi pertemuan kelima, 6 dan ketujuh mata kuliah Dasar-Dasar Sains Teknologi dengan dosen pengampu Ibu Dewi Lestari, Eskom, MSI. Baiklah, yaitu rangkuman dari pertemuan kelima. Yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan adalah sebuah informasi yang didapat melalui pemahaman tentang sesuatu yang ditangkap oleh panca indera. Pengetahuan juga dapat didapat secara ilmiah dan melalui pengalaman. Terdapat beberapa jenis pengetahuan umum, yaitu ada pengetahuan langsung. Pengetahuan langsung adalah pengetahuan yang hadir dalam jiwa tanpa diproses dan ditafsirkan. Lalu ada pengetahuan tak langsung. Pengetahuan tak langsung berasal dari pengaruh interpretasi dan hasil proses berpikir serta dari pengalaman. Selanjutnya ada pengetahuan indrawi, yaitu didapat dari indera-indera yang ada pada diri makhluk hidup. Selanjutnya ada pengetahuan konseptual, yaitu pengetahuan mengenai konsep tentang suatu objek atau perkara. Yaitu pengetahuan partikular, pengetahuan mengenai suatu individu, objek tertentu, dan realitas khusus. Terakhir ada pengetahuan universal. Pengetahuan universal adalah pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang ada dan hampir diketahui oleh semua orang. Lalu ada 4 macam pengetahuan menurut Burhanuddin Salam. Yang pertama ada pengetahuan biasa atau pengetahuan yang sudah lumrah diketahui oleh orang-orang banyak. Lalu ada pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan yang didapat setelah melalui proses-proses ilmiah dan berbagai percobaan. Selanjutnya ada pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan mengenai falsafah. Dan yang terakhir ada pengetahuan agama, yaitu pengetahuan tentang suatu agama yang diajarkan oleh agama itu sendiri. Lalu fungsi pengetahuan secara umum. Fungsi pengetahuan terdapat secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama untuk menjelaskan, yang kedua untuk meramalkan, dan yang ketiga untuk mengendalikan. Pengetahuan untuk menjelaskan yaitu berfungsi untuk menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian yang sedang terjadi. Selanjutnya ada pengetahuan untuk meramalkan, yaitu pengetahuan dapat digunakan untuk meramalkan kejadian atau fenomena yang akan terjadi dengan berdasarkan informasi yang telah didapat sebelumnya. Dan terakhir, pengetahuan untuk mengendalikan. Pengetahuan untuk mengendalikan kejadian atau peristiwa yang akan atau mungkin akan terjadi ke depannya. Lalu selanjutnya ada kesadaran. Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal, atau bisa kita bilang refleks seseorang terhadap sesuatu yang berada di sekitar lingkungannya. Jenis-jenis kesadaran. Kesadaran terbagi atas 2, yaitu kesadaran aktif. Kesadaran aktif ialah suatu bentuk kesadaran yang dialami makhluk hidup dalam kehidupannya, yang mana ia selalu mencari, menelaah, dan menyeleksi pandangan yang ada. Dan yang kedua adalah kesadaran pasif, yaitu bentuk kesadaran yang dilakukan makhluk hidup dalam menerima berbagai bentuk stimulus internal dan eksternal. Kesadaran berfungsi pertama sebagai pembuat keputusan, sehingga seorang dapat mengambil keputusan pergi atau tidak, bekerja atau tidak, dan juga keputusan-keputusan lainnya. Lalu yang kedua, fungsi kesadaran itu dapat digunakan untuk mengarahkan atau mengendalikan tindakan, seperti merencanakan, memulai sesuatu, dan mengarahkan tindakan yang akan dilakukan. Lalu yang terakhir, fungsi kesadaran yaitu dapat menyesuaikan diri pada saat mengalami masalah atau mengalami hal-hal baru. Atau bisa kita sebut juga sebagai kemampuan beradaptasi. Lainnya ada skeptif, subjektif, dan relatif. Skeptis merupakan sikap meragukan kebenaran atau menangguhkan persetujuan atau penolakan. Lainnya ada subjektif, yaitu sebuah pemikiran atau pernyataan
yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya. Terakhir, relatif, yaitu sesuatu yang membutuhkan perbandingan atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Materi rangkuman selanjutnya yaitu materi dari pertemuan ke-6. Pertama, sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Kebenaran ilmiah terdiri dari dua kata, yaitu kata kebenaran dan ilmiah. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebenaran memiliki arti sebagai keadaan, hal, dan sebagainya yang cocok dengan keadaan, hal yang sesungguhnya. Sedangkan kata ilmiah menurut KBBI berarti bersifat ilmu atau ilmu pengetahuan. Soalnya teori-teori kebenaran. Yang pertama, teori koherensi atau konsistensi, yaitu pernyataan-pernyataan yang dikatakan benar apabila ada keruntutan di dalamnya. Artinya, pernyataan satu tidak bertentangan secara logika dengan pernyataan-pernyataan yang lain. Selanjutnya ada teori korespondensi. Kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Sesuatu pernyataan dikatakan benar apabila ada bukti empiris yang mendukungnya. Lalu teori pragmatis. Menurut teori ini, sesuatu pernyataan atau pemikiran dapat dikatakan benar apabila dapat mendatangkan manfaat atau kegunaan pada banyak orang. Lalu teori performatif. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Lalu teori konsensus, yaitu pernyataan dikatakan benar apabila dihasilkan dari suatu konsensus bersama atau dari sebuah kesepakatan. Teori kebenaran sintaksis, yaitu menurut teori ini suatu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan itu mengikuti aturan sintaksis atau gramatika yang baku. Lalu ada teori kebenaran simantik. Menurut teori kebenaran simantik, suatu proposisi memiliki nilai benar ditinjau dari segi arti atau makna. Selanjutnya ada teori kebenaran non-deskripsi. Teori ini dikembangkan oleh penganut filsafat fungsionalisme. Menurut teori ini, suatu statement atau pernyataan itu akan mempunyai nilai benar ditentukan tergantung dari peran dan fungsi pernyataan itu. Apakah mempunyai fungsi yang amat praktis dalam kehidupan sehari-hari atau tidak. Selanjutnya ada teori kebenaran logik. Menurut teori ini, bahwa problema kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa saja, dan hal ini akibatnya merupakan suatu pemborosan. Karena pada dasarnya, apa pernyataan yang hendak dibuktikan kebenarannya memiliki derajat logik yang sama. Dan terakhir ada agama sebagai teori kebenaran. Manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah melalui agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Lalu ada sifat-sifat kebenaran ilmiah. Yang pertama, bersifat terstruktur, yang rasional dan logis. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional dan logis adalah kebenaran ilmiah selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari proposisi atau premis-premis tertentu. Dua, bersifat empiris. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah adalah bagaimanapun juga kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Tiga, bersifat pragmatis. Sifat pragmatis adalah kebenaran ilmiah harus dapat menggabungkan kedua sifat-sifat kebenaran sebelumnya, itu bersifat logis dan bersifat empiris. Lalu selanjutnya ada presisi. Presisi dalam KBBI memiliki arti ketepatan, ketelitian, yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti. Dan sebelumnya sudah melakukan pencarian, penelitian terkait apa yang dicari. Lalu yang terakhir, rangkuman materi pertemuan ke-7. Yang pertama ada hukum ilmiah. Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Setiap hukum ilmiah bagaimanapun tetap mengandung unsur hipotesis walaupun bersifat lebih pasti. Selalu saja kebenaran bersifat sementara atau tidak definitif, selalu ada kemungkinan. Lalu teori ilmiah. Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan
pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan, dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Definisi ilmiah kata teori berbeda dengan pengertian kata teori secara umum. Secara umum, teori dapat berarti konjektur, opini, atau spekulasi yang tidak mempunyai dasar-dasar fakta maupun prediksi yang dapat diuji kebenarannya. Lalu ada teori-teori kebenaran. Yang pertama yaitu observational nesting, yaitu suatu teori seharusnya mempunyai paling tidak konsekuensi observasi yang sama dengan teori-teori sebelumnya. Yang kedua, fertility, yaitu suatu teori harusnya terbuka untuk diuji dan dikembangkan. Lalu track record, suatu teori hendaknya memiliki keberhasilan pada waktu-waktu sebelumnya. Lalu inter-teori support, yaitu suatu teori seharusnya terintegrasi dan memberikan dukungan pada teori-teori lainnya. Lalu smoothness, jika suatu teori tidak sesuai dengan fenomena yang dijelaskannya, hendaknya terbuka untuk dilakukan perbaikan. Lalu internal konsistensi, suatu teori hendaknya memiliki konsistensi internal. Lalu compatibility with well-grounded metaphysical beliefs, yaitu suatu teori hendaknya konsisten dengan asumsi-asumsi umum atau metafisis tentang dunia. Lalu yang terakhir ada simplicity, yaitu teori yang simple lebih baik daripada teori yang rumit. Proses terbentuknya hukum ilmiah. Menurut garis historis, hukum sains dapat diilhami berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah. Sepanjang sejarah, para ilmuwan berusaha mengumpulkan data dan merumuskannya ke dalam bentuk hukum untuk digunakan mendasari penjelasan penemuan lapangan spesifik yang merupakan turunan dari lapangan sains. Ada juga hukum tersebut dibuat atas dasar pemikiran yang kritis atau bisa juga sesuatu keadaan yang sekedar tak disengaja. Sifat hukum ilmiah atau ilmu alam adalah pertama bersifat netral, bersifat universal, dan bersifat pasti. Lalu ada teori hukum. Hukum dalam filsafat hukum, ilmu hukum, hukum normatif, dan hukum positif. Ada yang menyamakan antara filsafat hukum dan teori hukum. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Teori di sini berisi, pertama, memahkotai sistem, dua, terdiri atas hukum-hukum ilmiah, tiga, pernyataan-pernyataan umum yang menghubungkan antara fakta dan gejala, dan empat, berfungsi untuk memberi eksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Baiklah, sekian hasil rangkuman dari materi pertemuan ke-5, 6, dan 7 dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.